Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan penjelasan salon cantik di laporan keuangan. Jadi laporan keuangan menurut SAK etap itu ada 5, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Kita membahas macam-macam laporan dulu aja. Nah, di sini ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu dibagi menjadi 2 ya. Ada single step dan ada multiple step. Kalau single step itu langsung diselisihkan antara pendapatan dan beban. Sedangkan kalau yang multiple step itu lebih dijabarkan lagi. Jadi untuk pendapatannya dijabarkan, ada pendapatan operasional dan ada pendapatan lain-lain. Dan untuk bebannya juga dijabarkan, ada beban operasional dan beban lain-lain. Nah, berikutnya laporan perubahan modal. Ini tidak ada pembagian bentuk, hanya ada satu bentuk perubahan modal. Di sini digunakan untuk mencari modal terbaru pada periode akuntansi selanjutnya lagi di perusahaan tersebut. Lalu untuk laporan neraca itu ada 2 bentuk, yaitu skondro dan travel. Kalau skondro bentuknya horizontal ya, mm, vertikal maksudnya, vertikal ke bawah, jadi asetnya di atas, lalu di bawahnya nanti ada liabilitas dan ada ekuitas. Sedangkan yang di sini ini nanti kita menggunakan yang stafel. Jadi stafel itu bentuknya horizontal kanan dan kiri. Yang sebelah kiri adalah aset, sedangkan yang sebelah kanan adalah liability dan equity. Selanjutnya lagi ke arus kas. Arus kas itu ada 2 metode, yaitu metode langsung atau direct dan metode tidak langsung atau indirect. Nah, perbedaannya kalau metode langsung atau direct kita ambil nominalnya langsung dari jurnal. Sedangkan untuk yang indirect atau tidak langsung, kita mencari jurnalnya dengan cara membandingkan antara neraca yang ada di awal periode dengan neraca yang terbaru. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita ke prakteknya. Kita langsung menyusun namanya laporan laba rugi. Dari atas, yang paling atas sendiri di sini adalah revenue atau pendapatannya. Jadi pendapatannya ada berapa? Kita ambil dari lajur atau neraca lajur ya. Akun fixed income. Nah, di sini ini 121 juta. Kita masukkan ke dalam kolom yang pertama ini. Berikutnya kita masukkan ke kolom yang terakhir, paling kanan sendiri ini. Ini untuk totalnya. Jadi lebih baik ini kita taruh sini. Selanjutnya, setelah kita sudah tahu berapa total revenue-nya, sekarang kita cari total jumlah operating expense-nya dulu. Nah, ini operating expense-nya. Operating expense kita ambil dari neraca lajur mulai akun advertising expense sampai order operating expense. Kita ambil dari neraca lajur lagi. Ini advertising expense sampai di order operating expense 1.750.000. Jadi ini kita tinggal masukkan saja ke sini. Nah, ini kita total semuanya untuk mengetahui jumlah total operating expense. Jadi total operating expense ketemunya 65.500 dari hasil penjumlahannya ini semua. Selanjutnya kita mencari namanya operating profit. Nah, operating profit di sini ada order revenue and gain, yaitu akunnya interest revenue sebesar 3.800.000. Kita ambil dari neraca lajur yang ini, 3.800.000. Nah, ini berikutnya kita taruh di sini penjumlahnya 3.800.000 dari order ini total, judulnya total order revenue and gain. Selanjutnya adalah order expense and loss. Order expense and loss ini nominalnya ambil dari lajur lagi. Jadi urut ya, dari fixed income ini sampai bawah urut kita masukkannya. Dari interest expense dan bank service charge. Dua ini. Kita masukkan di laba rugi. Nah, setelah selesai ini kita jumlah, kita taruh sebelah sini.
Artinya hasil penjumlahannya lurus. Ini namanya total order expense and loss. Oke, selanjutnya 64.300. Ini nominalnya kita dapat dari hasil penjumlahan ini. 65.500 ini adalah beban. Beban ketemu dengan pendapatan maka dikurangi. Karena pendapatannya kecil maka akan mengurangi beban ini. Jadi 65.500 dikurangi 3.800 dan ini juga beban, maka kita tambahkan lagi. Jadi setelah total operating expense dikurangi dengan total order revenue and gain, berikutnya ditambah dengan total order expense and loss. Hasilnya 64.300. Selanjutnya kita mencari namanya net profit. Net profit ini rumusnya adalah dengan cara ini total revenue 121 juta dikurangi dengan ini total penjumlahan keseluruhan yang ada di beban dan pendapatan, sehingga ketemunya adalah 56.700. Artinya ini adalah pendapatan, yang ini adalah beban. Pendapatan dikurangi beban namanya laba. Kalau lebih besar pendapatan, kalau lebih besar yang beban maka ini namanya kredit. Jumlah 56.700 ini harus sama dengan neraca lajur yang ada di sini. Nah, ini 56.700. Kalau nggak sama berarti salah. Oke, kita lanjutkan lagi. Jumlah yang ada di sini ini nanti digunakan untuk menyusun laporan perubahan modal. Oke, masuk ke sini. Yang pertama, kita masukkan data Indah Capital 1/12/2018. Artinya ini adalah nominal modal awal. Nominal modal awal kita ambilnya dari neraca 1 bulan November. Atau kalian bisa ambil dari soal di sini. Nah, kita ambilnya dari sini. Yang mana ini? Nah, ini dari yang Indah Capital 50 juta. Jadi tinggal kita masukkan aja. 50 juta kita masukkan ke dalam laporan perubahan modal sini. Berikutnya, laba yang kita dapat di laba rugi tadi kita masukkan ke net profit namanya sebesar 56.700 di sini. Modal awal ketemu laba, maka labanya akan menambah modal perusahaan kita. Nah, kalau kita jumlah di sini maka hasilnya adalah 106.700. Ini modal sementara karena masih belum diselisihkan lagi, ada namanya prive atau pengambilan pribadi. Nah, berikutnya kita masukkan nominal Indah Drawing sebesar 13.500, ambilnya dari neraca lajur di akun Indah Drawing. Ini debit 13.500. Jadi kita masukkan ke sini. Berikutnya kita selisihkan antara hasil modal sementara dikurangi dengan Indah Drawing. Ketemunya adalah modal akhir sebesar 93.200. Nah, hasil dari modal akhir ini nanti akan digunakan untuk menyusun namanya laporan neraca. Di sini. Sekarang berikutnya akan saya jelaskan tentang laporan neraca. Di neraca ini untuk aset kita pecah current asset dan fixed assetnya. Biar kita tahu mana yang termasuk aset lancar dan mana yang termasuk aset tetap. Akun-akun ini kita dapat dari neraca lajur. Kita masukkan urut dari atas ini. Nah, untuk Cash-in Bank sampai di prepaid rent ini adalah current asset karena nomornya awalannya 1. Sedangkan yang awalannya nomornya 2 ini adalah aset tetap atau fixed asset. Jadi masukkannya di sini. Nama akunnya, nominalnya juga sama, kita ambil dari neraca lajur di sini. Nah, di sini ada loan. Loannya ini ada di sebelah. Ada di sebelah kredit. Artinya ini adalah akun kontrak atau akun yang tidak normal. Jadi kita nyatetnya di laporan neraca kita kasih minus atau dalam kurung.
sifatnya nanti akan mengurangi aset. Nah, jadi kita masukkan ke sini. Lalu ketika kita sudah memasukkan nominal-nominal semuanya yang ini, kita cari total current asetnya dengan cara menjumlah cash in bank ditambah petty cash tambah account receivable dikurangi allowance for double debt, kurangi surplus, kurangi prepaid insurance, dan kurangi prepaid rent. Hasilnya 94.800. Selanjutnya kita masukkan aset yang lainnya lagi, yaitu equipment at cost dan equipment accumulated depreciation. Nah, ini kita ambil nominalnya dari neraca lajur lagi. Ini yang equipment at cost 19.500. Kita masukkan ke dalam neraca di sini. Lalu untuk yang equipment accumulated depreciation, ini akunnya tidak normal lagi atau akun kontra, dia ada di sebelah kredit, jadi nanti akan mengurangi equipmentnya. Jadi mencatatnya, karena ini akun kontra, kita kasih dalam kurung atau minus. Nah, berikutnya kita cari namanya total fixed asset sebesar 12.200 didapat dari equipment at cost dikurangi dengan equipment accumulated depreciation. Sehingga hasilnya ketemu sebesar 12.200. Berikutnya kita akan mencari namanya total aset sebesar 107 juta yang didapat dari total current asset ditambah dengan total fixed asset. Nah, setelah kita selesai di bagian sebelah kiri, maka sekarang kita akan menginputkan data yang ada di sebelah kanan. Nah, di data sebelah kanan, isinya adalah pasiva yang terdiri dari liabilities dan equity. Untuk liability, kita isi current liability dan long term liability. Di current liability, kita ambil di neraca lajur. Gini ya, ini biar enak kita tandai kalau sudah diinput, biar ketemu yang mana yang sudah diinput. Nah, ini sudah diinput. Nah, sekarang kita ke account payable. Di account payable ini sebesar 8.800. Kita masukkan ke dalam neraca sini di current liabilities-nya. Accrued expense di sini ada akunnya. Nah, tapi tidak ada nominalnya. Jadi kita tidak perlu kasih nominal atau nol. Sehingga total current liability-nya adalah 8.800. Oke, selanjutnya lagi kita ke long term liability. Di long term liability ada Bank Permata Loan. Kita ambil dari neraca lajur lagi. Di bagian yang ini. Nah, Bank Permata Loan sebesar 5 juta sebelah kredit kita masukkan ke dalam sini. 5 juta. Nah, selanjutnya kita mencari namanya total liabilities. Didapat dari total current liabilities ditambah total long term liabilities yang ada Bank Permata Loan ini. Sehingga ketemunya total liabilities-nya adalah 13.800. Nah, yang terakhir kita memasukkan namanya equity, yaitu Indah Capital. 93.200 kita dapat dari perubahan modal, bukan ambil dari neraca lajur. Kita ambil dari yang modal akhir yang ini. 93.200. Nah, kita masukkan sini. Selanjutnya kita mencari namanya, nah ini salah, ini bukan total liabilities. Ini total pasiva atau total liabilities plus equity. Nah, ini sebesar 107 juta. Kita dapatnya dari equity 93.200 ditambah total liability 13.800. Ketemunya sebesar 107 juta. Yang namanya neraca antara harta dan pasiva itu harus balance. Balance-nya yaitu dari sini. Total aset 107 juta dan total liability equity 107 juta. Kalau di sini tidak balance antara total aset dan total liability equity, maka masih ada yang salah. Oke, selanjutnya kita ke laporan yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Nah, di laporan arus kas kita perlu data aliran kas yang sudah kita gunakan dan sudah kita terima sejumlah berapa. Nah, akun kas yang ada di perusahaan ini ada dua, yaitu akun cash in bank dan petty cash. Ini kita jumlah dulu, mungkin sementara kita taruh di sebelah sini. Nah, sebesar 55.600. Jadi nanti di arus kas yang paling akhir sendiri di sini. Ini saya keluarkan dulu nama akunnya.
Nah, yang di sini kas dan setara kas pada akhir periode. Ini jumlahnya harus sama dengan ini 55.600. Kalau nggak sama berarti salah gitu. Oke, langsung aja kita ke arus kasnya. Kita menggunakan metode direct atau menggunakan metode langsung. Artinya kita eh, ambil data aliran kas masuk dan kas keluarnya dari laporan dari jurnal ya. Jurnal yang ada di sini adalah jurnal umumnya. Oke, kita langsung dari sini. Arus kas itu terdiri dari 3 aktivitas. Aktivitas yang pertama adalah aktivitas operasional. Aktivitas yang kedua adalah aktivitas investasi. Di sini nggak ada. Yang ketiga adalah aktivitas pendanaan atau pembiayaan. Untuk aktivitas operasi, ini digunakan untuk kegiatan aliran kas masuk dan kas keluar yang berhubungan dengan operasional perusahaan. Contohnya ada penerimaan piutang pelanggan, ada pembayaran utang kepada supplier, ada pembayaran beban listrik, ada pembayaran beban iklan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk yang investasi itu berhubungan dengan aset tetap. Jadi ketika kita membeli kendaraan, membeli mesin, lalu membeli peralatan, itu kita masukkan di arus kas dari aktivitas operasi. Ketika kita menjual juga seperti itu. Nah, sedangkan yang terakhir, aktivitas pendanaan itu adalah aktivitas yang digunakan untuk mendanai perusahaan kita. Misalkan kita melakukan pinjaman bank, itu maka kita masukkan ke dalam aktivitas pendanaan. Selain itu, misalkan kita menanamkan modal dalam bentuk saham, jadi kita masukkan ke dalam aktivitas pendanaan juga. Oke, langsung aja kita cari nominalnya. Nah, nominalnya di sini sebesar 22.300. 22.300 ini kita dapat dari jurnal umum yang ada hubungannya dengan pelanggan atau dengan customer. Nah, kita cari di jurnal umum sini. Yang sudah nanti kita tandai gitu aja. Biar nggak keselip ya, atau sudah diinput ke dalam arus kasnya. Nah, yang berhubungan dengan pelanggan yang pertama di sini kita cari akun cash in bank. Berarti kalau hubungan dengan pelanggan kita menerima uang. Yang ini. Dari Nyonya Ria. Kasih tanda kuning aja. Nah, lalu berikutnya kita cari lagi yang berhubungan dengan pelanggan kita. Ini bukan. Nah, ini lagi dari Nyonya Rinda. Selanjutnya lagi ini ada dari jasa tunai. Ini juga dari pelanggan. Meskipun tunai, kita masukkan. Lanjutnya ini dari Nyonya Rinda lagi. Selanjutnya, nah ini dari pelanggan yang utangnya tak tertagih. Kita masukkan juga karena ada penerimaan uang. Oke. Sudah. Jadi intinya kita cari data cash in bank yang berhubungan dengan pelanggan. Atau berhubungan dengan piutang, atau berhubungan dengan pendapatan yang sudah diterima uangnya. Nah, sekarang kita jumlah. Jadi ini kita tambah dengan ini. Tambah dengan ini. Tambah dengan ini. Tambah dengan ini. Hasilnya 22.300. Kita tulis di sini. Penerimaan dari pelanggan 22.300. Ini adalah aliran kas masuk. Artinya kita menerima uang. Nah, sekarang kita ke selanjutnya, yaitu pembayaran kepada kreditur. Pembayaran kepada kreditur maksudnya adalah ketika kita melakukan pembayaran hutang. Oke, kita cari yang berhubungan dengan pembayaran hutang. Kalau kita membayar uang, maka cash in bank-nya ada di sebelah kredit. Kita cari yang hubungannya dengan utang. Yang pertama, ini yang pertama. Dan saya ganti warna merah. Ini dari PD Martina, tadi dari PD Paragon.
Oke, sudah. Jadi ada 2. Ini kita jumlah lagi. Yang kita jumlah adalah kasnya ya. Nah, 5 juta. 5 juta ini kita masukkan dalam arus kas. Kenapa ini saya tulis minus atau saya ketik minus? Itu karena kita mengeluarkan uang. Jadi uang kita keluar sebesar 5 juta untuk membayar utang. Selanjutnya kita ke pembayaran accrued expense. Kita membayar membayar utang beban. 8.200.000 kita ambil dari CU lagi. Kita ambil baik itu cash in bank atau petty cash yang ada hubungannya dengan accrued expense. Ini yang pertama. Kita kasih warna biru. Ini yang kedua, accrued expense yang kedua. Pakai petty cash ini. Oke, sudah. Jadi ada 2. Sekarang kita jumlah lagi. Besar 8.200.000 kita masukkan ke dalam arus kas ini. Berikutnya pembayaran advertising expense besar 750. Nominalnya kita ambil dari sini. Nah ini advertising expense. Petty cash 750. Oke. Kemungkinan hanya ada 1. Kita masukkan sini. Berikutnya pembelian supplies 250. Supplies. Nah ini 250. Kita masukkan ke arus kas lagi. Di minus lagi karena kita mengeluarkan uang. Pengambilan pribadi Nyonya Indah. Ada Indah Drawing. Kita cari yang Indah Drawing. Oke, yang ini 1 juta. Kita masukkan ke sini. Nah, berikutnya lagi pembayaran order operating expense. Kita cari di sini order operating expense. Nah, yang ini kita masukkan lagi ke sini. Nah, kalau sudah, sekarang kita jumlah dengan cara 22.300.000 dikurangi jumlah yang ada di sini semua. Karena ini mengeluarkan uang semua. Yang ini menerima uang. Hasilnya adalah 6.300.000. Selanjutnya kita ke aktivitas pendanaan. Kita tidak menggunakan aktivitas investasi karena tidak ada transaksi yang berhubungan dengan pembelian atau penjualan aktiva tetap. Jadi kita langsung ke pendanaan. Pendanaan di sini ada 2, Bank Mandiri Loan dan Interest Expense. Nah, kalau kita nyata jadi 1, boleh. Di situ kan kita membayar angsuran. Nah, di sini. Nah, cash in bank-nya ada di sebelah. Kredit 5.200.000. Nah, ini karena kita pecah jadi 2, kita ambil nominalnya dari sini. Untuk yang Bank Permata ambil sini 5 juta, untuk interest expense ambil dari sini 200. Yang artinya kita mengeluarkan uang sebesar 5.200.000. Nah, ini karena kita mengeluarkan uang 5.200.000 untuk pembayaran angsuran dan bunganya, maka aktivitas pendanaan akan mengurangi aktivitas operasi. Sehingga kas kenaikan bersih, kas kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas sebesar 1.100.000. Berikutnya kita masukkan kas dan setara kas pada awal periode. Oke. Sebesar 54.500.000. Ini nominalnya kita ambil dari neraca saldo awal atau bisa kita ambil dari soal. 55.400 ini ditambah dengan 200 petty cash. Jadi 55 maaf, salah ini. Kita ambilnya dari sini ya, maaf, salah. Neraca saldo awal di bulan November ya ini harusnya. Jadi ambilnya dari sini. Cash in bank 50.800 ditambah dengan petty cash 3.700. Hasilnya adalah 54.500. Tuh. Jadi 54.500 ini adalah cash in bank dan petty cash. Nah, selanjutnya kita karena ini adalah kenaikan, berarti kenaikan akan menambah kas pada awal periode. Yang hasilnya yaitu 55.600 dan sama dengan yang ada di neraca 55.600.
Kalau ini sudah sama berarti artinya sudah benar. Oke. Jadi itu tadi adalah penjelasan tentang laporan keuangan dan bagaimana cara menyusunnya. Jangan lupa untuk komen di kolom komentar untuk kehadiran kalian dan silakan lakukan praktek penyusunan laporan keuangan ini. Terima kasih, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.